Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi ta'ala wa khususan wa ummahatina wajjadi wajadal bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma iftah qulubana kafutuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih riyadhah. Riyadhah itu lakon untuk alhamdulillah kita dipaparing sehat. Ya, mudah-mudahan ya niatin sinau bareng. Sinau bareng niate kan sanes. Minggu yang lalu kita sudah sampai pada ayat yang memberi gambaran bahwa etika atau tata krama bersodakoh. Kalau sodakoh sunnah itu yang dianjurkan itu suwun ibu dirahasiakan atau tidak diweruh ya. Ya, alhamdulillah ini sodakoh banyak macam yuk sodakoh itu ya, kemarin apa memberi makan orang yang berbuka atau orang yang kelapa. Nah, itu sodakoh niate sodakoh. Cuman yang jadi perdebatan sodakoh nang orang buwu, yang orang punya hajat punya gawe. Sodakoh ya nopo sedang viral kan sekarang ini. Ya sodakoh nang duwe hajat. Nah kalau sodakoh wajib fal afdalu idharuha liyuk tada bihi kan itu wali alla yutahamma wa itauha fuqara muta'ayyinun. Nah, kalau sedekah wajib maka yang afdal itu dipublish ya, disampaikan secara terbuka ya, supaya apa? Supaya kita bisa memberi contoh kepada yang lain. Dan juga kita supaya tidak dituduh li alatuhamma, tidak dituduh aneh-aneh ya, ketika kita memberikan zakat kepada. Makanya zakat ini perlu karena apa ya? Perlu dipublish secara ini. Nah itu. Diakhiri ayat ini dengan wallahu bima ta'maluna khabirun. Nah, sungguh Gusti Allah ini dengan apa yang kita kerjakan maha teliti. Khabir itu di samping maha tahu, maha teliti. Jadi alimun bibatinihi kadohirihi. Jadi Gusti Allah itu mengetahui sesuatu yang rahasia sama halnya dengan mengetahui sesuatu yang nampak. Tidak ada sesuatu yang tidak ketok oleh Gusti Allah. La yakhfa alaihi syai'un minhu. Ini ingat ini. Jadi Gusti Allah tuh khabirnya Gusti Allah itu alimum bibatinihi kadohirihi la yakhfa alaihi syai'un minhu. Diapalkan itu. Gusti Allah tuh sangat maha tahu, maha teliti ya, teliti. Khabir itu makanya disebut dengan teliti. Sehingga apa yang rahasia dengan apa yang nampak itu tidak ada bedanya di mata Gusti, paing pangersanipun Gusti Allah. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang ditutup-tutupi, yang disimpan kalau sudah terbongkar semua, waduh, saya tadi malam mendengarkan pengumuman Kapolri, waduh, tentang 1 bulan pembunuhan.
Ya mengerikan kan, ya insyaallah. Jadi Gusti Allah, apalagi zaman akhir Bu, zaman akhir itu serba keto. Karena apa? Karena dunia maya itu membantu orang untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Nah, itu. Dengan cepat. Makanya kita nggak usah bahkan sekarang ini dengan gelombang elektromagnetik itu denyut jantung memancarkan apa dan menggerakkan perasaan apa, itu sudah ada alat yang bisa menangkap. Awakmu ku saja ini sedang sumpek. Nah, itu gambarannya. Nah, ayat itu sudah kaitannya dengan etika bersedekah. Nah, kita sekarang masuk ke dalam ini baru, topik baru. Dalam Al-Qur'an terkait dengan bagaimana Rasulullah, ketika Rasulullah berharap walama mana'a sallallahu alaihi wasallam minat tasadduqi alal musyrikina liyuslimu. Nah, pada awalnya memang Rasulullah itu seolah-olah sedekah ini membatasi hanya untuk orang Islam saja. Orang musyrik, ya orang kafir, ya orang sing jengkel awak-awak kita gak usah diberilah mereka. Nah, ini beda dengan ini ya, beda dengan ibadah-ibadah yang perlu kita pahami. Jadi kalau berbicara kemanusiaan ini tidak boleh dibatasi oleh agamanya siapa. Nah, ini perlu kalau panjenengan punya tonggo tetapi agamanya non muslim, umpama pernah saya kan tinggal di sini dulu hampir 1 tahun, saya kontraktor sampai punya anak 1. Nah, samping sama saya itu ya non muslim, bahkan setiap hari Ahad itu ada istighosah bersama. Dengan istighosahnya enak ya, nyanyi ya, istighosah bersama. Nah, itu ya tetap saya apii. Ya kalau kita punya ya tapi sekarang orangnya masih ada atau belum, nggak tahu saya. Itu. Jadi memang karena apa? Karena untuk kemanusiaan ini tidak perlu tanya awakmu agamanya opo. Kalau jenengan kecelakaan di tengah jalan ada orang kecelakaan, wah karena non muslim usga jar kayak ben mate, nggak boleh begitu. Tetap kita harus tetangga sakit maunya gak usah ditolong ben mate pisan, nggak boleh begitu. Nah, Rasulullah juga ditegur ini. Ketika Rasulullah itu maunya sedekah juga begitu, dibatasi hanya untuk orang Islam. Nah, supaya apa? Supaya orang musyrik itu mau masuk Islam. Ya itu. Tapi turunlah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena laisa 'alaika hudahum. Nah, walakinnallaha yahdi may yasha. Nah, ini. Walaisa 'alaika, laisa ora ono alaika iku tetep ing panjenengan wahai Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaknya ini dumateng Kanjeng Nabi ya. Laisa apa yang laisa alaika hudahum. Apa nuduhaken ing menuso ya. Jadi urusan memberi hidayah. Huda itu urusan memberi hidayah, petunjuk. Jadi kita ini, nah berbeda dengan kita, ngapunten. Nah, kalau panjenengan sama di keluarga itu tugasnya bukan bagaimana mengislamkan. Kita ini kan sudah Islam, anak kita sudah dianggap Islam, maka kewajiban kita ini adalah literasi tuntunan ajaran Islam. Ini ayat ini turun kepada orang-orang non Muslim. Nah, jangan dipaksakan untuk masuk Islam gitu loh. Jangan dipaksa-paksa untuk masuk Islam. Ai annasi ilad dukhuli fil islami. Nah, tegese yang dimaksud laisa alaika hudahum tafsirannya yaitu apa? Kepada manusia untuk diajak masuk Islam. Nah, itu. Jadi dipaksa itu. Inama alaika balagh, inama ing sepestine panjenengan wahai Kanjeng Nabi iku al balagu, itu atau inama alaika al balagu. Nah,
angin pestine ing panjenengan wahai Kanjeng Nabi al balagu utawi ya hanya sebatas untuk menyampaikan perintah Gusti Allah. Kenapa kita ini tidak boleh ada memaksakan untuk orang yang belum Islam masuk Islam? Walakinnallaha yahdi mayyasha. Karena itu. Karena Gusti Allah lah yang menunjukkan kepada seseorang yang beliau kehendaki. Nah, itu kalau memang dari non muslim untuk menjadi Islam. Nah, tugas kita sekarang enggak, yang sudah jadi Islam ini perlu diliterasi secara benar, pun ngantos memahamkan agama bersifat eksklusif radikal. Wah, itu. Kalau kamu tidak Islam kafir, kalau kafir darahnya halal. Nah, itu kan eksklusif radikal gak boleh, ekstrim. Nah, itu gak boleh. Sebab apa? Urusan agama itu kan urusan hati. Urusan hati itu kendalinya di Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana kalau kepada keluarga? Nah, kalau kepada keluarga memang ada step by stepnya kan. Ya, kepada anak itu harus beri contoh mulai yang baik, dari penamaan yang baik, dididik akhlaknya dengan baik, kemudian dinikahkan kalau sudah dewasa. Itu tugas orang tua ya. Jadi ayu alimah tak di bahu. Makanya ketika anak memasuki usia mumayyiz belum balik mumayyiz, ibu, orang anak kita ini sudah ngerti mana benar, mana salah, mana ya yang enak dan mana yang tidak enak. Itu kan enak itu ukurannya. Maka anak kita perlu dididik lebih ketat. Nah, sholat pun kalau dia tidak mau, berhak orang tua itu memukul yang tidak membahayakan. Nakut-nakuti boleh. Nah, itu urusan sholat. Nah, kenapa sholat menjadi prioritas untuk mendidik anak? Karena sholat ini sebetulnya awal dari orang itu jadi baik, dohiron wa batinan. Jadi sholat itu merupakan mikot ya. Orang itu baik tidaknya itu ukurannya al parku bainana wa bainahum as-sholah, kata Rasulullah itu kan. Perbedaan yang menjadi pembatas antara orang Islam dan non muslim itu ukurannya sholat. Nah, sholat juga bertahap ya kan. Alhamdulillah setiap Selasa kita sudah diliterasi ya bagaimana sholat yang sempurna, mulai dari amaliyahnya maupun jenis-jenis dari ibadah sholat. Saya ngikuti itu terakhir itu sholat witir ya, Yai Salam itu kemarin ya itu. Jadi walaupun saya gak hadir secara fisik itu kan bisa saya ikuti kan, itu doa-doa habis sholat. Makanya ada kitab Al-Azkar Nawawi. Al-Azkar itu kumpulan dari doa-doa, kumpulan dari amaliyah ini lafadiyah. Jadi bukan amaliyah yadiyah atau amaliyah jasadiyah, tapi amaliyah lafdiyah. Al-Azkar Nawawi, bacaan-bacaan. Jadi komplit kita. Nah, jadi kalau kita resapi dari semua bacaan-bacaan doa, itu ternyata menjadi orang baik itu kan kita ini butuh penggulawantahan yang cukup profesional, jangan asal-asalan. Kan itu. Sholat sendiri kan bagaimana ruku yang benar seperti apa. Ya, jari-jari diletakkan di dengkulnya itu seperti apa kan. Nah, itu kan. Batu itu nuki nggih, jabhatuhu ayakuna jabhatu maksupatan. Dalam kitab fikihnya itu wa ayakuna lan yen taono apa jabhatuhu batu wong kang salat iku maksupatan terbuka. Nah, jadi gak boleh pakai kopiah begini nutup itu, maka terbuka. Ibu-ibu pun kan ya boleh oratnya itu terbuka ketika sholat tuh bainal wajah wal kafain itu ya kan itu. Jadi ono itu nih ada SOP-nya. Nah
Nah, semestinya kita menyadari oh agama itu begitu tertibnya dalam mendidik kita menjadi orang yang unggul. Unggul. Meludah pun kan itu, meludah itu ane etikane. Kentut juga ana etikane. Jangan banter-banteran kan. Bayangkan itu, sepele seperti itu luar biasa. Nah, itu tolong ini diliterasikan kepada anak-anak, ibu-ibu ya, sebab anak kita ini kalau tidak dididik semenjak dini ya apa yang terjadi seperti sekarang ini. Ya Allah, sudah gak ngerti ini lagi. Gak ngerti yang namanya etiket. Nah, kalau bahasa kan etiket. Etikanya itu sudah para jilbaban, sekolah baru tingkat SMP, lanang wedo wis jejer pepet-pepetan, rokokan lagi, waduh salah itu. Jadi tolong ini gimana? Yang salah siapa? Ya bukan masalah salah yang benar, kita yang belum mendidik secara sempurna. Ini kita bukan bagaimana menjadikan orang non muslim jadi Islam. Tugas kita ini adalah bagaimana mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam kepada kita yang sudah mengaku Islam, kan itu lain itunya itu. Makanya kan dari keluarga, mikotnya itu dari keluarga. Nah, keluarga ya walaupun semuanya ini bagian daripada maka berat Bu untuk menjadikan anak kita jadi anak soleh dan solihah itu. Bahkan sekarang ini ada anak itu di perguruan tinggi terkenal karena agak kuat nahan tekanan mental gara-gara gak bisa mengerjakan tugas kuliah itu bisa bunuh diri kan sekarang. Itu di perguruan tinggi yang hebat itu. Ada tuh. Itu hanya gara-gara ini gak bisa mengerjakan tugas dosennya itu. Ini tidak diimbangi dengan bagaimana ketekunan, ketabahan, jalan pintas bunuh diri ada. Ngerjakan skripsi gak selesai, bukan gak selesai, dibimbing, ditegur oleh dosen pembimbingnya, bunuh diri ada. Kenapa? Karena memang makanya saya berharap ibu-ibu monggo anak kita kembali lagi untuk basic dari anak itu di keluarga. Ya. Gusti Allah ini kan menitipkan kepada kita, mengamanahkan untuk jadi agama. Makanya kan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawaihi yuha widanihi au yuma jisanihi dan seterusnya. Jadi anak itu sangat tergantung kepada open orang tuanya. Sekarang ngeri itu kan, nah, itu ngeri di apa dengan dunia maya ini akan terbaca semua atau terkoreksi semua. Anaknya si Anu tahu-tahu orang tuanya alim, orang tuanya anaknya kena narkoba juga ada. Itu nanti ya itu karena apa? Memang berat di zaman akhir ini berat. Walakinna Allaha yahdi mayyasha. Memang betul hidayah itu yang menentukan Gusti Allah. Itu kalau dari non muslim menjadi Islam. Tugas kita ini adalah bagaimana yang sudah Islam ini ngerti, yaitu cara Islam yang benar. Ya, makanya dari mulai dia dididik dari sholat. Nah, setelah sholatnya benar, nah itu. Ya alhamdulillah lah. Jadi memang beda Bu. Saya lihat anak-anak yang dari kecilnya ini sudah digembleng untuk bisa berbuat baik. Nah setelah dewasa itu ya ini sudah ngerti. Walakinna wahal balik ninten Gusti Allah iku yahdi kang nuduhaken sinten Gusti Allah nuduhaken man ing tiyang yasha kang den kersakake sapa Gusti kang ngersakake sapa Gusti Allah. Jadi Gusti Allah itu menunjukkan, membimbing. Nah, jadi itu bedanya itu. Kalau kita ini bukan pada ayat ini, kita ini pada ya alimu auladakum biqadri uqulihim. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan taraf tingkat pemahaman akal ya mereka, rasionalitasnya itu. Ai hidayatahu ila dukhuli fihi, tegese yang berkuasa memberikan hidayah
agar orang itu masuk Islam itu kewenangan Gusti Allah, kewenanganipun Gusti Allah. Tapi anak menjadi Islam yang baik itu kewenanganipun orang tua. Nah, karena Rasulullah sudah mengingatkan kita sebagai orang tua. Ayat 1 kan ayuh sina ismahu, ayu alimata di bahu, ayu zawiza ida balago. Ini sudah beda ini ya. Jadi ketika Gusti Allah mendidik umat manusia untuk jadi Islam, ya tugas kita hanya menyampaikan agama yang benar menurut Gusti Allah yang disampaikan lewat Al-Quran memang agama Islam. Innad dina indallahil kita hanya tugas kita menyampaikan perkara awakmu mau Islam dan tidak itu kewenangannya Gusti Allah. Apa saja Islam ini yang menjadi identitas? 1 yaitu akhlakul karimah. Makanya zaman Rasul banyak yang masuk Islam itu bukan karena dia dipaksa, tidak, justru karena melihat akhlaknya Rasul, melihat contoh para pengikut Rasul yang begitu santun, begitu taat, tidak polah-polah. Nah itu ya alhamdulillah ya, saya sendiri itu punya saudara yang dulunya Katolik, pokoknya bisa masuk Islam, itu saudara seagama dan bisa menjadi lebih taat daripada yang dari kecil Islam ada itu. Jadi jangan mengira kalau Islamnya dewasa, justru yang merasa dari kecil Islamnya uskus. Wa ma tunfiqu min khairin, nah fama tunfiqu lan ing napa mawon. Nah tunfiqu kang padha nyodakoh akan atau podo infak akan sira kabeh min khairin saking kebagusan. Nah, khairin di sini malin, hasanin. Makanya doa kita itu jangan pedot-pedot Bu. Robbij al-hada baladan Indonesia amina, warzuk ahlahu rizqon halalan thayyiban wasi'a. Ya, jadi disuwun nang Gusti. Sebab apa? Ya kadang-kadang sekarang ini kan juga ini subhat itu sepertinya sudah merajalela di sing halal, di sing haram itu. Tugas. Nah, bagi siapa tungfiku min khairin fali angfusikum, moko iku kedue awak sira kabeh. Ya, jadi apa yang kita nafakohkan, apa yang kita infakkan, apa saja yang kita sodakohkan, apa saja yang kita keluarkan zakatnya. Nah, karena 267 kemarin fokus kata infak itu artinya zakat. Tetapi dari ayat-ayat sebelumnya rangkaiannya itu kaitannya dengan ibadah maliyah secara keseluruhan. Nah, ibadah maliyah itu ya kalau diurai jenisnya banyak Bu, zakat, kan sodako, nafako, infak, nah, kurban, itu kan, itu ibadah maliyah juga itu, kurban, kemudian nadar. Jadi kalau panjenengan nadar ya nanti kalau saya beruntung usahanya tiap bulan labanya 1 miliar umpama, maka 10%-nya saya akan mengajak makan jamaah masjid tiap hari. Nafakoh. Nah, jadi nadar itu kalau kebaikan kemarin nadaru min nadrin itu wajib ditunaikan. Tapi kalau nadarnya walau saya berhasil usahanya setiap bulan dapat pendapatan 1 miliar, maka 100 juta saya gunakan untuk pesta, nggak boleh. Atau untuk kecuali kalau untuk nyantuni janda-janda, nah itu boleh Pak, ini wajib itu dilaksanakan. Kalau saya punya pendapatan katanya Pak Yahya 1 miliar, maka saya akan nyantuni janda-janda seluruh Kebon Sari umpamanya. Cari boleh itu. Kecuali jandanya menolak, ya itu ngapunten kula pun cekap. Jadi nadar itu
untuk perbuatan-perbuatan yang saya mau beli miras, seperti kemarin digambarkan kan sodakoh. Kalau saya ingin bersodakoh kepada orang kaya, itu gak boleh ya. Kan kemarin sudah diingatkan itu kalau kita bersodakoh gak boleh juga kak sodakoh itu kepada orang kaya. Nah, makanya kalau panjenengan sing duwe mantu wong sugih, gak usah gawa amplop gak apa-apa gawa amplop, tapi gak usah diisi. Nah itu. Bahkan disangoni ya, saya kemarin ke Madura hari apa itu duwe hajat, orangnya duwe hajat justru nyangoni kepada yang datang itu, tapi tidak semuanya, jadi terbatas ya, tapi ya bagus, istri ya disangoni, suaminya ya disangoni. Ada juga Bu yang sudah mulai seperti itu ya, tapi jauh-jauh untuk ganti transport panjang sudah datang. Nah, li'anna sawabahulaha. Lah ini yang dimaksud fali angfusikum itu karena apa? Li'anna sawabahu, karena satuhune ada anaknya, karena sesungguhnya ganjaran atau pahala bagi tiang yang ma'tungfiku min khairin, dari apa saja yang kita infakkan itu. Ma di sini apa saja artinya itu. Nopo mawon. Nah, beda dengan ma lidolimina min angsor kemarin, wa ma lidolimina min angsor, maknya di situ bukan nopo mawon, tidak artinya itu. Nah, itu ada mak nafiyah, ada mak istifhamiyah, ada mak mausulah. Nah itu cara membedakannya gimana? Itu ada rumusnya sendiri, itu ada rumusnya sendiri. Li anna sawabahu, karena setuhune pahalane matung fiku min khairin ikulaha kedua angfus. Kenapa ha? Ya, karena anfus itu jamak dari kata nafsun. Sebagaimana yang sudah saya pernah sampaikan, kalau kata jamak di dalam huruf kalimat bahasa Arab itu dihukumi mu'annas. Katanya mu'annas itu bukan dihukumi perempuan. Jadi nadar, di samping nadar akikoh. Nah, akikoh juga ibadah maliyah Bu. Kalau panjenengan dua anak, panjenengan mampu, maka orang tuanya yang mengakikoi anaknya atau cucunya. Nah kalau ketika kita ini dulu belum diakikai karena orang tuanya belum paham tentang agama, di samping ekonominya aja masih sulit. Nah sekarang siapa? Ya dirinya, mengakikohi dirinya. Ada ya di akikoh itu tidak hanya waktu bayi, ada yang sampai meninggal dunia kalau belum diakikohi, ya dirinya mengakikohi. Akikah itu untuk anak lanang 2 ekor kambing, anak wedok cukup 1 ekor. Nggih, leres. Sunnah. Iya, jadi wang wajib ibadah maliyah itu hanya zakat dan nadar. Itu yang wajib. Selain zakat dan nadar hukumnya sunnah. Sedekah. Dalam ya akikoh dulu. Ya, yang bagus itu akikohnya dulu. Ya, jadi kurban itu sunnah, akikoh juga sunnah. Ya, cuman ada yang mengatakan sunnahnya sunnah yang sangat afdol. Jadi akikoh itu ya sunnah yang memang. Nah, akikoh dan kurban itu sama, dagingnya juga boleh dimakan oleh orang yang berakikoh atau berkurban. Kalau zakat memang harus lepas kita, jadi boleh ya itu. Jadi tidak harus semuanya diberikan kepada orang lain. Ya. Nah, kemudian yang wajib lagi kalau dengan ibadah haji, ada beberapa rukun atau wajib haji tidak terpenuhi atau terlanggar, ada juga yang namanya dam, ya dam denda. Jadi banyak itu. Nah itu semua harus ini. Kemudian jadi ibadah-ibadah sunnah itu yang hubungan dengan ibadah maliyah itu banyak. Infak juga sunnah Bu, sodakoh juga sunnah. Nah, memang ada sodakoh yang memberi kontribusi kepada jaminan pahala yang berkelanjutan, sodakoh
jariyah, atau yang bisa juga dikenal dengan wakaf. Nah, wakaf ini dianggap bagian sedekah jariyah yang satu. Wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah, di ayat yang sebelumnya mardotillah. Nah ini wa ma tunfiqu, nah ini beda Bu, wa ma di atas dengan wa ma di bawah. Wa ma di atas itu artinya nopo mawon, tetapi wa ma di bawah ini wa ma tunfiquna, lan ora nejo infak sira kabeh. Nah itu beda kan artinya itu. Wama di atas dan apa saja. Loh kok wama di bawah ini kok artinya tidak, artinya ora. Wama tunfikuna lan ojo saja, ini artinya itu jangan kamu berinfak, niat berinfak illa. Nah karena ada ilahnya ini, ilah itu kategorinya mustisna, kecuali ibtigha'a wajilah, kecuali semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Ibtigha'an itu bisa dikatakan ridho, apa yang kita harapkan dari Gusti Allah karena kita berinfak itu semata-mata wajhullah, nah, semata-mata ridhonipun Gusti Allah. Wajah di sini bukan berarti wajah seperti rai kita, diartikan ridho saking Gusti Allah. Wa ma tunfikuna lan ora ono nejo sira kabeh ing infak illa ibtigha'a wajila, angin kejaba. Nah, angin kejaba, angin karena nyupri ridho saking Gusti Allah. Kalau kemarin di ayat sebelumnya kita tidak boleh ria'an nas kan. La tubtilu sodakotikum bil mani wal ada, itu kan. Nah itu. Terus ada lagi ayat yang memberikan sodakoh yang kita praktekkan itu semata-mata mardotillah, jangan sampai ria'an nas kan itu. Hanya ingin mencari apa namanya pengalaman atau pujian dari sama manusia. Tetapi diteruskan ayat itu boleh pujian, bukan arti pujiannya, publikasi ya. Boleh kamu bersodakoh fani imahi intubduha fani imahi, kalau kamu infak sodakoh kemudian kamu tampakkan baik. Wa ing tuhsiru bahwa khairul, tetapi kalau kita merahasiakannya khairul lakum, itu lebih bagus. Ini juga begitu. Wa ma tunfiqu illa wajila, jangan sampai kita ini niat bersedekah, niat infak, niat zakat. Nah, yang perlu kita literasi betul sekarang zakat ya. Sebab banyak orang-orang Islam itu yang hartanya sudah memenuhi nisab tetapi dia tidak mau zakat, banyak ya. Dan di kita belum ada ini, belum ada pemaksaan ya. Kalau pajak sudah ada pemaksaan ya. Saya ketika dia dulu ke awal-awal ikut merumus, diajak ikut mengkritisi undang-undang zakat, saya memberi kontribusi pikiran saya ya, kalau ingin betul-betul zakat ini dilaksanakan oleh orang Islam ya harus ada pressure-nya, harus ada aturan itu kan harus imperatifnya itu harus ada, cara memaksakan orang untuk mau melaksanakan itu. Makanya zaman Abu Bakar ketika banyak orang Islam enggan membayar zakat, diperangi. Ya. Ya, rumah kalau dikontrakan Bu dijakati. Kontrak itu nilai nominasinya nisabnya nisab emas sama dengan perdagangan. Jadi kalau panjenengan, sebab itu kategorinya usaha rumah. Kebun kalau berproduksi itu
hasilnya dihitung berapa hasilnya, bukan luas tanahnya. Ya, kalau kebun, sawah, ladang itu produksinya yang kita zakati. Panjenengan punya kebun mangga, ya, kemudian dihitung, ya, nisabnya mangga ini disetarakan kalau seperti nisabnya ini nisabnya perdagangan. Jadi nilai ekonomis dari laba rugi menjual mangga dalam satu musim itu berapa. Nah, itu bukan hitungannya sebenarnya, sebab yang hitungannya kintal itu sebatas padi, gandum, jagung, ya itu. Tetapi di luar itu ada yang mengkonversi hitungannya kepada jual beli. Nah, apakah dijualnya secara rungguan? Jual rungguan itu dijual total sebelum panen kan biasanya, ya, rungguan. Nah, karena ada yang membolehkan, tapi ada juga yang pendapat golongan Imam Syafi'i dan Syafi'iyah, kalau buah-buahan, tanaman itu harus bayinatnya itu harus betul-betul, jangan sampai kita ini borong, jual borongan biar. Itu Bu, ya. Kalau rumah, kalau panjenengan rumahnya punya kos-kosan, punya kontrakan, wajib dijakati Bu. Nah, rumah yang ditempati sekalipun mewahnya seperti istana, kan viral sekarang ini punya rumah di tengah sawah seperti istana, ya itu gak perlu dijakati, ya, walaupun ditempati. Sama dengan emas. Emas itu kalau panjenengan pakai walaupun 1 kilo, itu ada yang tidak perlu zakati, tetapi ada juga yang tetap harus dijakati. Nah, kalau rumah kosong, yaitu kalau dalam Islam Bu, sebetulnya kita ini tidak boleh memubazirkan barang. Nah, kalau kosong nggak ditempati, makanya kalau punya rumah jangan banyak-banyak Bu. Kalau ya. Sebab kasihan, wong rumah satu saja kalau senjangan sampun sepuh itu napa Bu? Tua. Resik-resik gak kober kok Bu. Saya itu pernah, ya mungkin pernah juga saya sampaikan, ya karena pernah jadi satu pengurus yayasan dengan saya, mantan sekota Surabaya itu punya rumah besar di Dharma Husada sana. Kan Dharma Husada itu dulu kan perumahan elitnya pertama di Surabaya zaman para pejabat. Rumahnya 2 lantai, 8 kamar katanya. Begitu anaknya cuma 2. Ketika anaknya sudah berumah tangga, gak mau nempati di situ, dia memilih bagaimana membangun rumah sendiri. Mau meninggal dunianya itu apa? Kontrak, cari rumah kecil dekat masjid supaya bisa. Karena secara ekonomi, coba bayangkan, ini sampai sekarang saya gak tahu rumahnya mungkin mau dijual juga gak laku, karena siapa yang, makanya kan rumah-rumah besar di di Dharma Husada, termasuk di ini Margarejo Indah, banyak yang dirubah jadi toko kan, ya, jadi ya, bahkan jadi homestay, jadi tempat-tempat penginapan itu, ya. Jadi ini, makanya saya kadang-kadang ya benar juga Islam itu tidak boleh membazir. Nah, mohon maaf Bu, kalau sampai dimubazirkan menurut etika orang memiliki harta itu katanya menangis juga. Makanya ketika di akhirat yang paling berat itu yang banyak hitungannya itu kalau kita mempunyai hitungan harta, yang paling berat itu. Makanya kalau kita lihat mengapa Nabi kita sendiri tidak mewarisi harta yang itu, memang hitungan harta itu memang. Makanya hati-hatilah yang punya rumah banyak, cepat-cepat dijual saja. Ya, untuk diproduktifkan, ya. Yang kontrak, yang kos juga kadang-kadang jarang sekarang ini. Saya lihat banyak tulisan itu di mana itu? Arah ke Masjid Al-Akbar itu loh, kan ada yang jadi hotel Premier itu kan ada yang sebelah rumah ada 5 mungkin itu satu baris tulisi rumah dijual, rumah besar-besar, termasuk rumah pengusaha besi tua yang dulunya saya tahu karena kenal, karena memang istrinya dulu anak alumni YIN, suaminya juga dulu kenal baik karena itu rumahnya besar sampai sekarang sebenarnya belum laku-laku itu di mana itu sakno juga kadang-kadang ya.
Ngoten Bu, nggih. Jadi memang kalau punya ya, dan anak juga aneh kadang-kadang oleh orang tuanya sudah dibuatkan satu-satu anak ada ya, tokoh ya anak ya mobil ya anak ya itu satu anak satu rumah satu mobil satu anak satu rumah. Loh dilalah kersaning Gusti Allah ketika dia sudah mampu ini gak mau nempati rumah yang diberikan oleh orang tuanya itu. Iya, sekarang bangun lagi gitu ya. Kadang-kadang mikir, lo awakmu gawe opo gawe omah saya karena kebetulan masih ada. Mestinya rumah yang itu dirawat dengan baik, dinikmati, disyukuri. Enggak ya, kurang ini katanya, kurang puas. Nah, karena merasa usahanya tidak berhasil. Nah, itu. Kalau belum punya rumah sendiri, gak enak sama istri. Oh, ya istri kadang-kadang istrinya selalu apa rumah warisan orang tua agak begitu nyaman ditempati. Padahal udah punya anak 5, kok bilang begitu nyaman ditempati. Akhirnya bikin lagi. Ngoten Bung, ada lagi? Nah, nggih. Ya dirawat kan ya bagus kalau itu untuk dirawat supaya apa? Supaya tidak mubazir ya. Sebetulnya undang-undang ini kita, undang-undang agraria kita ini dengan reformasi presiden ini kan sudah ini karena kalau ada tanah yang nganggur sebetulnya di kita itu kan eman-eman, makanya saya itu kadang-kadang sedih itu. Ada tanah kosong kok gak dirawat, kita nandur apa saja kan bisa di kita. Nah yang perkara hasil panennya ya silahkan dirawat, yang nggak boleh itu kan diambil alih tanahnya miliknya. Ini manfaatkan lah, apalagi ya karena apa ya karena tidak boleh kita ini memubazirkan sesuatu itu. Bahkan di luar negeri ya sudah mulai dirubah, taman-taman kota pun sudah dirubah, tidak lagi seperti sekarang tanaman yang tidak ada manfaat itu, ada yang dirubah jeruk, ada yang dirubah apa. Di luar negeri sudah mulai ada perubahan-perubahan untuk membangun taman kota itu. Sehingga menjadi ya ngoten Bu nggih, kalau tanah ya kita juga masih banyak punya tanah kosong. Padahal di kita kalau syukur-syukur kalau memang, nah makanya sekarang ini alhamdulillah di beberapa pesantren itu melatih kreatif anak itu apa mulai dari hidroponik, kemudian itu ternyata ini aja bambu 1 meter itu dibolongi nanam bawang merah itu ya bisa bagus juga itu bambu itu ya ada. Alhamdulillah di beberapa pondok yang saya ikut terlibat ngurusi, yaitu mengambil mengkreatifkan anak untuk bisa belajar itu ya lumayan. Ngoten Bu nggih. Ya, ini kita teruskan minggu besok ya, wa ma tunfiqu illa wajhillah ya. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Nah itu. Wa ma tunfiqu. Nah ini lain lagi Bu maknya itu. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Lan napa mawon. Nah, kalau ini sama saja artinya itu. Apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu yang baik itu yuwaffa ilaikum. Maka harta itu tidak akan berkurang. Maka harta yang kita miliki ini tidak akan menjadi melarat ya. Karena gara-gara diinfakkan, justru yuwaffa ilaikum ya, yuwaffa itu jawabnya dari wamalan apa saja yang dan apa saja yang kamu infakkan dari sesuatu yang bagus itu dan kebaikan atau dari harta. Nah kalau diartikan seperti atas, dan harta apa saja yang kamu infakkan maka harta itu yuwaffa. Nah yuwaffa ini ada 2. Pertama yuwaffa di dunianya. Jadi di dunia ini kalau panjangan survei tidak ada yang melarat gara-gara infak dan sodako. Walaupun memang kita juga walayak turu walayak taripu,
tidak boleh boros. Kalau ngene tak entekno kayak sedekah semua, gak boleh. Tetap harus dipikirkan mangan anak bojo, ya. Tetapi jangan sampai kikir, jangan sampai tidak kepeduli sama sekali. Yuwaffa ilaikum, maka harta yang disedekahkan itu menjadi sesuatu yang mencukupi untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Yaitu yuwaffa itu dua itunya itu. Satu, di dunianya insya Allah tidak akan pernah ada orang melarat gara-gara infak sedekah. Di akhiratnya tidak akan menjadi orang yang menyesal, ya. Seperti halnya di dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Nanti panjenengan pirsani itu. Wang fiku mimma rozaknakum min qablu ayat. Jadi kita ini jangan sampai, contoh ngapunten nih, kalau panjenengan wajib zakat sekarang, tolong laksanakan secara baik sebelum harta jenengan habis. Jadi kan ada kemungkinan orang kaya tahu-tahu di akhir hayatnya melarat. Ada Bu itu. Kalau waktu jaya kayaknya dia seolah-olah hartanya tidak akan habis sampai 7 turunan. Sekarang ini Bu ngeser-ngeser, jaluk-jaluk nang koncone. Ada seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana kewajiban waktu zakat dia tetap dihitung oleh Gusti Allah. Ya, itu. Jadi pun ngantos ngoten nggih. Ai jajauhu tegese balasanipun sing wa ma tunfiku min khairin yuwafan wa antum la tudlamun. Nah, dengan kita mau melaksanakan amaliyah seperti itu, insya Allah kita ini tidak termasuk orang-orang yang zolim. Memang orang-orang yang insya Allah dikategorikan taat nang Gusti Allah, insya Allah. Ngoten nggih. Monggo kalau ada yang mau tanya lagi, kita lanjutkan ayat selanjutnya besok. Nggih. Iya. Jadi ya gini, satu harus diingat oleh kita semua bahwa semua ibadah Islam itu dalam rangka tazkiyatun nafs. Apakah itu maliyah atau jasadi, untuk membersihkan jiwa raga kita ini. Nah, wudu itu termasuk amaliyah jasadiyah yang menurut hadis, nah, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Ibadah maliyah juga begitu, karena harta ini Pak, kalau tidak dielmoni, tidak ditasarupan secara benar, harta itu juga menjadi dosa. Makanya tazkiyahnya ini diinfakkan, disodakohkan. Jadi kedua-duanya itu jadi yang ibadah maliyah itu tazkiyatul mal, ya. Ibadah jasadiyah juga tazkiyatun nafs. Nah, dua-duanya ini supaya apa? Supaya jiwa kita ini tidak diregedi, ya, tidak dikotori. Nah, itulah kenapa kita dituntut membaca subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi subhanallah itu Pak, bukan maha suci Gusti, memahasucikan Gusti Allah itu berangkatnya dari tazkiyatul jasad wa tazkiyatul mal. Jadi jangan jadi diri kita ini jangan jangan dikotori, jangan disiksa oleh kita sendiri. Satu. Yang kedua, kita harus sadar harta benda bongso apapun bukan milik kita. Kan itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah lah segala apa yang ada di bumi dan segala apa yang ada di langit. Nah, kita ini hanya diberi batasan memanfaatkan. Nah, cara memanfaatkannya ini ya harus benar.
Nah, untuk benar memanfaatkannya itu ya mengikuti pedoman dan aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan sholat gak asal-asalan kan, harus benar juga. Nah, kan itu. Rukunya kados nopo, sujudnya kados nopo. Sebab kalau tidak benar ibadah jasadiah maupun ibadah maliyah, ya tidak ada artinya. Itunya di situ reasoningnya itu. Nah, walaupun ada juga hikmah-hikmah yang lain seperti yang dijelaskan oleh Ajarnuji umpamanya. Di dalam Hikmatut Tasyri' wa Falsafatu itu ada buku khusus yang ditulis Ajarnuji untuk memberikan gambaran lebih luas dari apa yang kita praktekkan itu ya. Dari setiap itemnya ini ada ininya, ada implikasinya itu. Jadi outcome dan output dan outcome-nya itu ada. Bahasa anak sekarang kan istilahnya output dan outcome-nya itu ada. Nah, kenapa dosa itu dijadikan salah satu upaya dari dunia ini harus dibersihkan? Ya, karena apa? Karena perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Gusti Allah itu kan tidak ada manfaatnya sedikit pun untuk kita di dunia, apalagi di akhirat itu. Jadi supaya apa ya? Supaya kembali kitanya suci kepada Gusti Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah Maha Suci, tidak akan menerima Gusti Allah kepada siapapun kalau dalam kondisinya yang belum suci. Nah, tazkiyatul mal ya dengan infak sedekah itu. Ceritanya ngoten nggih. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walhamdulillahi rabbil hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi Muhammad sholatan tunjina biha min wal afat wa taqdilan biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tamsawat min jami'il khair ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika Allahumma iftah qulubana ka futuhil 'arif Allahumma innaka ta'lamu sirri wa ala niyati faqbil waqti hajat li hajatina waqtini su'alana fa innaka ta'lamu ma fid dini wad dunya wal akhirati innaka hablana min azwajina wad durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Sekurang dan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.